Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang proyek-proyek kripto gratis atau airdrop, ini silakan teman-teman bergabung di grup Telegram yang linknya akan saya berikan di kolom deskripsi yang ada di video ini. Jadi ada grup Telegram yang saya buat bernama Tarakan Vision Free Airdrop. Silakan teman-teman bergabung di sana. Kita akan berbicara tentang proyek-proyek airdrop yang masih gratis dan berpotensi untuk menghasilkan cuan di masa depan, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Ethereum. Kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama CoinPaper, teman-teman. Jadi dalam tulisan ini bahwa Ethereum hari ini turun di bawah 3.000 US dollar dan ini memicu kekhawatiran tentang akhir dari fase bull run, teman-teman. Kalau kita lihat di dalam tulisan yang ada di artikel ini artikel baru dibuat 17 menit yang lalu. Jadi Ethereum jatuh di bawah 3.000 US dollar untuk pertama kalinya dalam 50 hari terakhir di tengah koreksi pasar yang lebih luas, dan ini menimbulkan kekhawatiran tentang akhir dari bull run crypto. Meskipun ada informasi positif tentang akan adanya Ethereum ETF, teman-teman. Kemudian Ethereum ini adalah sebuah pilar ekonomi terdesentralisasi, telah menghadapi volatilitas pasar yang signifikan dan juga mendapatkan berbagai perspektif dari para ahli, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, seorang ekonom terkenal yang bernama Peter Schiff ini memprediksi penurunan potensial dari harga Ethereum menuju ke 1.500 US dollar untuk Ethereum di tengah tren penurunannya saat ini, teman-teman. Sementara itu di sisi lain, Franklin Templeton ini adalah pemain utama dalam manajemen aset global, itu malah merilis laporan optimis tentang Ethereum, menyoroti kemajuan teknologinya dan potensinya sebagai instrumen ekonomi utama. Jadi ada dua pendapat, teman-teman. Teman-teman nanti silakan komen di kolom komentar kira-kira yang lebih tepat pendapat siapa. Kalau Peter Schiff ini berpendapat bahwa Ethereum akan amblas sampai 1.500 US dollar, namun ada sebuah perusahaan manajemen aset yang bernama Franklin Templeton ini meyakini bahwa Ethereum ini akan mengalami ledakan harga, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisan yang ada di laporan ini bahwa pada tanggal 5 Juli, Ethereum ini mengalami penurunan harga di bawah angka kritis 3.000 dolar untuk pertama kalinya dalam 50 hari, mencerminkan koreksi signifikan di seluruh pasar kripto yang lebih luas, teman-teman. Kemudian penurunan nilai Ethereum ke 2.871 US dollar ini memicu kekhawatiran di kalangan pedagang bahwa bull run kripto terbaru mungkin telah mencapai akhir. Dan penurunan ini sangat dipengaruhi oleh penurunan serupa pada Bitcoin yang jatuh ke angka 54.953 US dollar, teman-teman. Namun kalau kita melihat di tengah kekhawatiran tentang adanya, ini kalau kita lihat Peter Schiff ini, dia meyakini bahwa Ethereum ini akan amblas sampai ke angka 1.500, teman-teman. Namun di tengah kekhawatiran ini malah ada argumen positif dari Franklin Templeton, teman-teman, sebuah lembaga keuangan yang memanajemen aset para investornya. Jadi kalau kita lihat di sini pengembangan teknologi dan instrumen ekonomi yang dimiliki
oleh Ethereum itu membuat pandangan positif dari Franklin Templeton. Ini adalah sebuah perusahaan manajemen aset dengan total dana yang dikelola itu mencapai 1,65 triliun US dollar, teman-teman. Meskipun persaingan sengit di ruang blockchain, Ethereum tetap menjadi pilar ekonomi terdesentralisasi dan terus membuka peluang baru bagi komunitasnya. Jadi, laporan terbaru dari raksasa manajemen aset Franklin Templeton ini memahami nilai jaringan Ethereum dan memberikan analisis mendalam tentang dampak teknologi Ethereum serta potensinya sebagai instrumen ekonomi, teman-teman. Kemudian dalam laporan yang komprehensif, Franklin Templeton ini menyoroti fitur paling penting dari blockchain Ethereum, kemudian merinci tantangan dan peluangnya. Jadi laporan ini membawa perhatian pada bagaimana Ethereum telah melampaui pencapaian awal Bitcoin untuk menciptakan fondasi teknologi yang kuat dan mudah diakses untuk aplikasi ledger terdistribusi serta menumbuhkan ekonomi terdesentralisasi yang komprehensif, teman-teman. Jadi ada dua pendapat. Nah, ini teman-teman cocok dengan pendapat siapa, Franklin Templeton atau Peter Schiff? Itu silakan komen di kolom komentar. Nah, kemudian dengan adanya dua pendapat yang berbeda tentang proyeksi pertumbuhan harga Ethereum ke depan, kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk Ethereum hari ini mengalami koreksi sebesar 3,74%, diperdagangkan di angka 2.917 US dollar, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam kondisi seperti ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Jadi seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan Ethereum, silakan teman-teman lakukan observasi secara mandiri, lakukan DIOR, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kalau kita memakai indikator MA50 dan MA200, sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat ini pada tanggal 22 November 2023 telah terjadi Golden Cross. Jadi kalau kita berbicara di time frame hari, ini trennya masih up, teman-teman. Bahkan yang membeli pada tanggal tersebut, hari ini masih sedang menikmati floating profit yang lumayan. Jadi memang ini gocekannya luar biasa, teman-teman. Tapi kalau kita berbicara di time frame hari, belum ada dead cross, artinya potensi untuk ledakan ke atas masih ada. Namun apabila kita berbicara di time frame H4, ini harus hati-hati, teman-teman. Jadi karena pada tanggal 16 Juni 2024 terjadi dead cross, dan kita tidak tahu sampai seberapa dalam penurunan dari Ethereum. Tetapi bila kita mau membeli, kita lebih baik menunggu Golden Cross di H4, teman-teman. Jadi apabila MA50 memotong kembali MA200 ke arah atas, itu adalah sinyal Golden Cross, artinya sinyal untuk melakukan pembelian. Karena itu berarti bahwa pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, itu adalah indikasi awal bahwa koreksi yang ada di time frame D1 itu sudah berakhir, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat untuk para Ethereum Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.